Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BSTL atau Bumi Serpong Damai Tbk. Jadi kita akan melihat dari laporan keuangan kuartal ketiganya apa yang bisa kami temukan dari laporan keuangan kali ini. Di sini ada tertulis direktur utamanya yaitu Francisco Saverius di Sinarmas Plaza Tangerang ya. Kemudian ada direkturnya juga Lejani Harjanto di sama juga untuk yang office-nya untuk namanya itu di Jalan Camar. Nah, di sini ada Sinarmas Land. Kemudian di sini kita lihat yang untuk kasnya. Kasnya ini kurang lebih 13 triliunan. Jadi meningkat cukup banyak dari 9 triliunan. Nah, kemarin 9,7 triliunan sekarang menjadi 13,6 triliunan. Untuk yang piutang usaha juga meningkat ya. Meningkat menjadi 200 miliaran dari kemarin 100 miliaran. Kemudian kita lihat persediaannya. Nah, persediaannya juga meningkat cukup banyak ya. Dari 12 triliunan menjadi 13 triliunan. Nah, ini berarti ini saya cukup bagus nih ya. Kalau ini dari aset lancarnya juga meningkat. Kita lihat total asetnya berapa ya. Total aset, kalau yang jumlah aset tidak lancar meningkat juga. Jadi total aset kurang lebih 71 triliunan meningkat dari 64 triliunan. Jadi ini termasuk saham yang bagus ya. Ini kan saham properti. Biasanya apalagi yang di suku bunga saat ini, kita lihat yang liabilitasnya utang bank jangka pendek menurun, utang usaha meningkat sedikit, utang pajak menurun, beban klien menurun. Jadi liabilitas jangka pendeknya itu meningkat, liabilitas jangka panjangnya meningkat, dan juga meningkat liabilitasnya kurang lebih 4 triliunan, 3,3 triliunan gitu. Sekarang sudah mau menyentuh 4 triliunan. Yang ekuitasnya itu meningkat kurang lebih kalau total 2,6 triliunan. Jadi memang liabilitasnya meningkat lebih banyak daripada ekuitasnya, tapi kita lihat dulu lebih banyak pendapatan usahanya. Nah, meningkat cukup banyak. Laba usaha juga meningkat, tapi kita lihat yang laba usaha yang bisa dibagikan kepada entitas induk saja ya. Pendapatan bunga dan investasi. Nah, pendapatan bunga dan investasi kemarin tahun lalu baru 249 miliaran, sekarang sudah menjadi 356 miliaran. Jadi ini cukup bagus kinerja dan investasi mereka. Nah, ini laba periode berjalan. Ini laba periode. Nah, ini kita lihat yang lainnya. Arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan kas dari pelanggan cukup berkurang, tapi yang lain-lain bertambah. Nah, yang lain-lain ini kita nggak tahu ini apa. Nanti kita lihat saja apakah kita bisa tahu yang lain-lain ini dari mana. Pembayaran kas untuk kontraktor meningkat. Beban umum meningkat. Mungkin karena mereka ada proyek makanya meningkat. Ini penerimaan dari pencairan investasi. Nah, memang agak berkurang, tapi penerimaan dividennya bertambah banyak. Kemarin 158 miliar menjadi 563 miliaran. Penerimaan bunga juga meningkat. Nah, penambahan aset tetap. Mereka ada beli juga ya 29 miliaran. Jadi ini investasi dalam saham. Kemarin 89 jadi 659 miliaran. Wah, kalau untuk yang investasi pada saham mereka meningkat banyak, mungkin karena mereka melihat bahwa saat ini memang harganya sedang turun, maka mereka membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi boleh dibilang ini adalah hal yang cukup bagus. Berarti perusahaan ini memang ada juga berinvestasi pada saham lainnya maupun berbagai keuangan ya. Ada di sini kita lihat ya. Di sini entitas anak SMT ada PT Mustika Candraguna, yang perumahan ada PT Bumi Marga,
Kita yang ini skip dulu. Tapi misalnya yang ingin belajar tentang membaca laporan keuangan, boleh juga dibaca yang tulisan-tulisan ini. Kalau yang maksudnya ingin melihat yang lebih penting, boleh skip dan cari yang ada angka-angkanya. Ini kita skip. Nah, ini adalah yang untuk kali ini yang cukup panjang ya untuk laporan keuangannya. Kita cari yang ini yang kas. Yang kas yang 2023 meningkatnya menjadi 13 miliaran dari 11 miliaran. Kalau yang rupiah 470% meningkat. Tapi yang dolar di sini mereka berkurang cukup banyak. Mungkin mereka gak ada utang dolar ya, nanti kita lihat saja. Tapi yang dolar Singapura mereka menyimpan meningkat menjadi 8 kali lipat yang dolar Singapura, lebih 9 miliaran. Kalau yang rupiah 451 miliaran dan 363 miliaran. Bahkan di sini sudah ada deposito berjangka meningkat. Jadi mereka ada meningkatkan deposito ya. Nah, yang di rupiah nanti kita lihat apakah ada yang dalam bentuk dolar. Di sini yang bentuk dolar untuk yang kas 11 miliaran dari 30 miliaran. Yang rupiah pihak berelasi 28 miliaran meningkat dari 12 miliaran. Kalau yang deposito yang Amerika Amerika meningkat cukup banyak juga yang deposito, meningkat hampir 3 kali lipat. Yang Singapura juga. Singapura dulu kemarin nggak ada tahu deposito, sekarang ada. Dolar Singapura menjadi 34 miliaran. Jadi ini cukup banyak ya. Kami tidak tahu apakah di saat seperti ini mungkin mereka berpikir bahwa menyimpan dolar Amerika Serikat dalam bentuk deposito itu lebih bagus. Makanya mereka meningkatkan lebih banyak. Kita lihat yang investasi. Retail investasi terdiri dari untuk yang bank hampir sama, semuanya hampir sama ya. Kemudian kita lihat yang lainnya. Nah, ini nilai wajar 2022 model Morgan Stanley, Ascend Global Investment Fund, Banjar Asset Management. Nah, jadi yang kurang mengerti tentang yang ini, yang beberapa hal yang di laporan keuangan, bisa juga cek di internet apakah arti dari itu semua. Di sini ada tertulis juga aset lancar, yaitu kurang lebih 1 triliunan. Nah, ini yang piutang. Piutang yang sewa mereka meningkat. Yang sewa meningkat, lain-lain meningkat. Yang pihak relasi kalau jumlah bersih juga meningkat. Jadi piutang yang meningkat itu sebenarnya berarti cash flow-nya kurang bagus ya. Tapi kita lihat dulu apakah mereka ada kurangin di tempat lain. Oh, ternyata yang pihak ketiga juga meningkat nih. Piutang dari konsumen juga meningkat. Berarti ini cash flow-nya agak kurang bagus. Tapi kami lihat tadi dikasihnya memang cukup banyak, berarti seharusnya tidak menjadi masalah. Nah, ini ada yang belum jatuh tempo, ada yang apa. Nah, yang lebih dari 1 tahun yang belum jatuh tempo meningkat menjadi 104 miliar. 104 miliar. Ini memang cukup banyak dibandingkan tahun lalu. Kami tidak tahu mengapa mereka piutangnya itu bisa sampai lebih dari 1 tahun dan masih belum dibayarkan oleh konsumen ataupun pihak ketiga ya. Apakah ada masalah terkait perizinan dan yang lain? Tidak, jadi tidak tahu ya dia dari sini. Tapi nanti kita lihat apakah di bawah nanti ada dituliskan. Jadi di laporan keuangan ini kalau kita jeli kita bisa melihat banyak hal. Lihat saja dari sini ada persediaan tanah dan bangunan yang siap dijual, mereka meningkat menjadi kurang lebih 4 triliunan dari 3 triliunan. Berarti mereka masih memiliki banyak produk yang bisa dijual. Bangunan yang sedang dikonstruksi yang berkurang. Tanah yang sedang dikembangkan ada 7 triliunan, maka meningkat dari yang tahun lalu 6 triliunan. Jadi mereka berarti ada juga
proyek yang sedang berjalan ataupun sedang dibangun. Jadi mereka biasanya properti itu kalau ada proyek itu baru bisa menghasilkan keuntungan. Jadi ini cukup bagus karena mereka masih ada proyek. Nah, ini ada tanah bangunan yang siap dijual. BSD City sudah berkurang sedikit. Ini Aerium, mungkin Aerium ini baru ya. Ada yang tahu komplek Aerium ataupun perumahan Aerium ataupun apartemen? Nah, 796 miliaran. Ada Southgate Apartemen Akasa, Koska Residence Grand Wisata, Mega ITC Kempaka. Ada Mangga 2 Center. Mangga 2 Center tinggal sedikit dengan daya wisata, tinggal sedikit karena itu mungkin sudah lama ya. Bangunan yang sedang dikonstruksi ada juga. Sedangkan ini kita lihat yang Aerium ini jumlahnya 7 triliunan meningkat dari 6 triliunan. Kita lihat yang lainnya. Kalau yang ini skip. Nah, ini untuk yang persediaan hotel. Jadi mereka ada hotel juga ya. Hotel pelengkapannya ini menaik sedikit dan tidak beda jauh. Makanan berkurang sedikit, tidak beda jauh untuk yang hotel. Kalau yang ini perolehan tanah dan gedung. Nah, berkurang. Kegiatan operasional meningkat. Promosi meningkat juga. Pengurusan sertifikat tanah. Nah, ini yang pajak, ini skip dulu, kita yang pajak. Jadi ini kalau kami lihat ini laporan keuangannya memang agak panjang, berbeda dari laporan keuangan biasanya, mungkin karena properti ya. Properti itu memuat banyak hal. Biasanya kan kalau perusahaan itu kan satu produk saja. Kalau properti bisa ada hotel, bisa ada land luxury, bisa ada apartemen dan yang sebagainya. Ini kita skip dulu. Kalau mau lihat lebih detail bisa buka laporan keuangannya. Yang di sini investasi dalam saham, mereka ada berinvestasi di yang tanah yang belum dikembangkan. Tanah yang belum dikembangkan ada BSD City, ada Surabaya, Bekasi, Palembang, Surabaya, Mangga. Nah, ini ya, ini luas tanahnya 176, 2570. Nah, ini hampir sama luas tanahnya dengan yang tahun lalu ya. Dia bisa lihat di sini di laporan keuangannya itu bisa lihat proyek apa saja yang sedang dikerjakan oleh emiten properti ini, oleh BSD ini. Nah, ini ada penambahan tanah kurang lebih 440 miliaran. Nah, 440 miliaran dari 1 triliunan. Jadi mereka masih ada proyek untuk pengurangan ada 153 miliaran. Jadi masih meningkatnya kurang lebih 200 miliaran dari yang tahun lalu. Jadi mereka ada terus melakukan inovasi dan melakukan pengembangan usaha. Tapi untuk yang secara all ya kami lihat sebetulnya ini emitennya masih bagus ya. Tapi kalau tadi masih perlu dicek untuk yang nilai wajarnya. Dan untuk nilai wajar sebenarnya bisa dilihat juga. Kita bisa lihat sebenarnya ini mereka pengukuran nilainya itu dari dolar ataupun rupiah. Kemudian ini biaya perolehannya kepemilikan langsung, ini luas area, ada penambahan untuk yang gedung Autograph Tamrin 9, ada yang pernah ke sana. Ada tahun sekitar 1 triliunan. 1 triliunan yang di sana. Nah, yang di sana saja berarti ya. Kalau akumulasi penyusutan tetap ada, setiap gedung, setiap apartemen, setiap rumah semua tetap ada penyusutannya. Jadi yang di sini kita bisa lihat kursnya yang dipakai berapa dan dilihat dari luas bangunan juga dan harganya apakah ada miss dengan harga yang sebenarnya. Karena sebenarnya ada beberapa perusahaan yang memang harganya itu dibuat lebih rendah, jadi bayar pajaknya itu lebih rendah. Namun kita bisa cek lagi apakah sebenarnya di kawasan itu harga tanahnya berapa, apakah sesuai. Kalau misalnya ternyata ada yang potensi beggar, kita bisa beli dan kita bisa hold ya. Penambahan biaya perolehan tanah, ada bertambah 3 miliaran, bangunan 155 juta. Penambahan ala kantor, penambahan ala kantor walaupun ada penambahan juga ada pengurangan. Jadi masih imbang-imbang saja. Akumulasi penyusutan, nah tetap ada penyusutan. Ada yang untuk tanah menyusut 833 juta,
Jadi itu sebenarnya bukan tanahnya itu yang berkurang ya, tapi memang seperti nilai-nilainya itu. Seperti kita lihat mesin itu kan ada nilai gunanya, bisa untuk berapa tahun, setelah beberapa tahun harus dilakukan perbaikan lagi, jadi mengurangi produktivitas dari barang tersebut. Kemudian kita lihat ini yang pihak ketiga, real estate ada 991 juta, meningkat konstruksi janto. Jadi mereka ada konstruksi janto juga ternyata itu menurun. Kemudian ini yang sampai dengan 1-3 bulan, yang lebih dari 12 bulan menurun, 6 bulan sampai 12 bulan meningkat. Kemudian utang pajak kita skip dulu. Nah, ini liabilitas tadi sudah dilihat ya dari yang awal yang liabilitas ya. Nah, ini ada rumah tinggal liabilitasnya 6 miliaran, 6,7 miliaran. Rumah toko 2,4 miliaran, kafling 1,2 miliaran, tanah 1 miliaran. Apartemen ternyata lebih kecil liabilitasnya. Mungkin karena sudah dijual, ada beberapa yang sudah dijual, dan itu pun untuk beberapa utilitasnya itu kan ada disewakan ataupun dibayar oleh penggunanya ya. Bangunan industri meningkat juga. Ini mutasi dari liabilitas kontrak. Oke, ini pendapatan diakui selama periode berjalan, kenaikan yang disebabkan oleh penerimaan kas dan lain-lain. Nah, ini utang bank jangka panjang. Di sini kita lihat bahwa Bank Mandiri itu mencatatkan lebih banyak ya. Mereka lebih memilih Bank Mandiri untuk yang saat ini. Karena kita lihat dari jumlahnya memang sepertinya Bank Mandiri lebih banyak ya tadi ya. Nah, ini tulisan-tulisan. Sebenarnya tulisan-tulisan ini juga memuat banyak informasi penting. Namun berhubung karena ini untuk video ini kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan angka. Jadi kita lihat dulu yang angka. Mereka ada utang obligasi juga. Namun yang untuk obligasi BSD 3 mereka sudah bayarkan lunas ya sepertinya. Yang BSD 4 masih ada. Jadi yang tersisa itu yang utang obligasi mereka. BSD 4, suku ijarah 1, dan senior gauge GPC 6. Kita lihat yang lainnya. Tanah di Tangerang, perusahaan. Nah, ini saya banyak juga informasi-informasi penting lainnya. Jadi yang untuk membaca pokoknya ini sebenarnya harus rajin ya. Harus rajin, jadi bisa tahu banyak hal. Liabilitas utang pengurusan sertifikat hampir sama. Yang utang konsumen atas pembatalan sudah berkurang. Nah, ini bagus nih, utang konsumen atas pembatalan sudah berkurang sedikit. Itu artinya mereka lebih mampu untuk menjaga perspektif dari konsumen itu, jadi tidak melakukan pembatalan. Nah, ini kepemilikan saham dari beberapa PT yang mereka miliki. Yang ini 2023. Kepemilikannya paling besar PT Paraga Antamida, PT Eka Sentra Usaha Maju. Jadi ada yang tahu nggak tentang PT ini? Ini ada PT Metropolitan Transitis Indonesia, PT Aneka Karya Amarta, PT Pembangunan Jaya, Dian Bhinneka Angangga, dan banyak lagi. Kalau ini yang 2022. Nah, jadi hampir sama ya kepemilikannya. Ini pemegang saham dari yang BSD ini. Ini ada jumlah saham yang beredar. Tapi memang banyak juga ya. Jadi ini kalau di laporan keuangan, biasa kalau kita lihat, kita tahu itu di Stokbi atau yang lain tuh kan kita lihat yang di atas 5% saja. Tapi kalau di laporan keuangan kita bisa lihat yang 0,0 gitu. Misalnya 0,5 itu sudah dituliskan di laporan keuangan. Jadi kita bisa lihat siapa saja yang baru-baru ini membeli saham ini dan yang sebagainya. Penjualan tanah dan bangunan, nah ini meningkat. Penjualan tanah dan bangunan strata tirta, nah meningkat. Jadi mereka meningkat ya. Jasa pelayanan meningkat, prasarana meningkat, parkir meningkat, promosi meningkat. Mungkin karena ada harga ya. Nah, kita tahu memang
untuk yang emiten properti ini memang bagus ya untuk ketika inflasi kan mengapa? Ketika harga naik mereka juga ikut naik. Dan memang properti itu kebanyakan orang berpikir bahwa memang seharusnya naik. Nah, arena rekreasi meningkat cukup banyak menjadi 25 miliaran dari 15 miliar mereka mendapatkan dari sana juga. Mungkin mereka membuat beberapa arena rekreasi juga. Hotel juga meningkat, jasa pengoperasional jalan tol meningkat. Kemarin tahun lalu gak ada, sekarang ada pengoperasian jalan tol. Nah, ini beban-bebannya. Tapi walaupun mereka ada penambahan proyek, biasa ada penambahan beban. Paling kita lihat saja penjualannya lebih banyak atau lebih sedikit. Ikan dan komisi meningkat cukup banyak, 606 miliaran dari 571 miliaran. Berarti mereka itu menghabiskan cukup banyak untuk iklan, promosi, dan komisi. Gaji karyawan menurun. Listrik meningkat. Untuk jasa ahli daya meningkat. Untuk perbaikan dan pemeliharaan meningkat. Jadi rata-rata meningkat. Tapi memang diiringi dengan pertumbuhan itu juga baik juga, karena beban ataupun liabilitas yang itu bagus, itu bisa untuk produksi, itu memang cukup bagus. Kita lihat yang ini, tingkat kenaikan gaji 7%. Nah, 7% kalau dibandingkan inflasi hampir sama ya. Pendapatan bunga, deposito berjangka, memang kita lihat tadi mereka ada menambah deposito berjangka dari beberapa bank, ada yang tambah yang USD juga, dolar Singapura juga kalau tidak salah. Berarti itu menghasilkan bunga yang tentunya meningkat ya. Penghitungan beban pajak, ini beban pajak kita skip. Ini pajak penghasilan. Nah, ini cukup panjang nih laporan keuangannya. Ya, kalau mau baca secara detail mungkin perlu 1 hingga 2 jam. 1 hingga 2 jam untuk baca laporan keuangan ini hingga selesai. Karena memang ada laporan keuangan yang panjang kali, ada yang tidak begitu panjang. Mungkin dilihat dari proyeknya juga. Nah, ini tulisan-tulisan ini perjanjian sewa. Nah, semuanya ada di laporan keuangan. Jadi lengkap semua. Ini aset-asetnya, aset tadi kita sudah lihat untuk yang aset tadi. Nah, ini sebenarnya sudah habis sampai 161 halaman. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.